Shalom bagi kita semua. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan apa itu manfaat dari KKR dalam kekristenan. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nurjana Sintia Sihotang. Perkenalkan, nama saya Tekdi Lydia Tinambunan. Nama saya Angela Estefani Manurung. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat KKR dalam kekristenan. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu sebenarnya KKR. KKR itu ialah kebaktian kebangunan rohani, yang artinya ialah menghidupkan kembali atau bangun kembali. Kata ini juga diterjemahkan sebagai memelihara, melindungi agar tetap hidup, mempercepat, memulihkan, menjaga agar tetap hidup dan menjadi utuh. KKR sudah menjadi istilah yang begitu akrab di telinga orang Kristen dari berbagai denominasi dan organisasi. Istilah ini muncul dan menjadi ciri khas dari gereja-gereja Brotherhood Pentakosta dan Karismatik sejak tahun 70-an dan menjadi istilah yang akrab sekitar tahun 1900 sampai dengan saat ini. Lalu yang berikutnya ialah tujuan dari KKR itu sendiri. Tujuan KKR ini ialah untuk memulihkan kebenaran dan memanggil pada ketaatan pada firman Tuhan. Kebangunan rohani lebih dari sekedar ibadah besar, kegairahan yang agamawi, bangkitnya orang-orang yang kudus, kepenuhan Roh Kudus, atau bahkan suatu penuaian jiwa-jiwa. Tujuan dari kebangunan rohani yang sejati itu ialah pertobatan diri, yaitu meninggalkan berbagai perbuatan daging, yaitu seperti sihir, perselisihan, perzinahan, pembunuhan, perdukunan, dan lain sebagainya. Kebangunan rohani saat orang yang kita layani menerima firman dan bertumbuh dalam firman tersebut dan mengalami pertobatan dan memanggil jemaat yang untuk melayani Tuhan. Adapun ciri-ciri dari KKR, yaitu yang pertama, ibadah ini biasanya diselenggarakan dengan kapasitas jumlah jemaat yang besar dan jumlah ibadahnya biasa seperti yang kita lakukan di gereja-gereja kita masing-masing dan dengan persiapan yang lebih matang atau kompleks. Yang kedua, jemaat pada umumnya didorong berpartisipasi mengajak keluarga, sanak saudara maupun rekan-rekan yang mungkin mengalami kemunduran rohani. Yang ketiga, khotbah yang dibagikan dalam ibadah tersebut bersifat sederhana dan mudah dimengerti oleh pendengarnya dan berupa dasar-dasar iman bukan merupakan ajaran agama yang mendalam. Yang keempat, KKR sebenarnya identik dengan ibadah yang dilakukan Kristus dahulu seperti khotbah di bukit, pelayanan yang di tempat-tempat umum sehingga orang-orang kebanyakan atau umum bisa datang berbondong-bondong untuk mendengar pengajaran firman Tuhan. Baiklah, demikianlah ciri-cirinya. Untuk memperjelas pemaparan yang kami lakukan ini, kita akan menyaksikan video tersebut. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya.
Mari kita sembah Tuhan. Kami rindu menikmati kebaikan-Mu, demi kebaikan-Mu mengalir atas hidup kami. Oh yes. Saat terindah dalam hadirat-Mu, bersama-Mu menikmati pribadi-Mu yang melimpah kasih dan anugerah-Mu, melimpah dalam istirahat kami. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Oh, oh. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sudah menonton videonya kan? Nah, dari video tersebut kita dapat mengambil refleksi teologisnya, yaitu mengingat tritugas Kristus, panggilan gereja, yaitu salah satunya itu adalah bersaksi. Maka sudah menjadi kewajiban kita di setiap gereja sudah melakukan pelayanan, karena di setiap gereja sudah banyak sekali melakukan KKR di mana-mana. Nah, sebab ada tertulis di dalam Matius 10 ayat 7 sampai 8 dikatakan, "Pergi dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Karena kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka kamu juga harus memberikan dengan cuma-cuma." Nah, setidaknya di dalam KKR tercermin karunia yang diterima secara cuma-cuma tersebut. Tidak ada yang rugi dalam melakukan pelayanan. Nah, bahkan Rasul Paulus pun meneguhkan kata melayani dan bersaksi di dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12, sehingga semua orang berhak, bahkan melainkan bertanggung jawab untuk bersaksi dan melayani. Nah, demikianlah hasil pemaparan dari kelompok kami. Jika di dalam penyampaian kami ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom bagi kita semua. Shalom bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan arti dari KKR.